Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Muhammad. Di sini saya akan memaparkan proyek kedua saya untuk UTS sistem cerdas. Di sini saya mengangkat sebuah judul yaitu analitik algoritma untuk pengaturan jadwal penggunaan laboratorium di jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang. Oke, kita langsung saja. Penjadwalan itu merupakan masalah klasik. Kelas, dosen, dan ruang itu adalah sumber daya yang terbatas, sehingga diperlukan pengaturan yang tepat agar tercipta jadwal yang optimal, seperti itu. Nah, banyak metode sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, salah satunya adalah algoritma genetika. Algoritma genetika itu sendiri adalah sebuah metode yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin, yaitu yang paling kuat akan bertahan, sementara yang kalah akan mati. Oke, proses ini akan terus berlangsung hingga terciptanya suatu evolusi yang akan berhenti apabila targetnya sudah tercapai. Seperti itu. Itu sekilas tentang genetik algoritma. Untuk datanya sendiri yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu kita punya 8 pengajar. Oke, ada 14 mata kuliah. Sebenarnya ada 31, tapi tidak semua membutuhkan laboratorium, sehingga tersisa 18 yang membutuhkan laboratorium. Kemudian kelasnya sendiri pada akhirnya akan sebenarnya ada 2 kelas untuk setiap course, artinya ada 28 kelas pada akhirnya. Kelas ini adalah hubungan dari course sendiri dengan lecture, dari pengajar dengan mata kuliah. Jadi ada 28 mata kuliah, ada 28 kelas yang tercipta dari 14 course ini. Kemudian ruangan kita ada 3 ruangan kita ada 3 ruangan, perkuliahan efektif 5 hari, Senin sampai Jumat, kemudian 8 jam perkuliahan per hari, mulai dari 8 sampai jam 15. Kemudian untuk sistem desainnya di sini kita menggunakan PHP Laravel untuk proses manajemen data ini. Proses manajemen data ini akan menghasilkan sebuah file JSON yang akan digunakan oleh algoritma genetika yang dibuat dalam bahasa pemrograman JavaScript untuk kemudian menghasilkan sebuah solusi yang optimal, seperti itu. Nah, fitness function yang digunakan di sini yaitu 1/1 ditambah penalti dikalikan 100. Untuk penalti sendiri yaitu apabila ruangan itu digunakan set lebih dari 1 kali dalam waktu yang sama, itu penalti poinnya 1. Kemudian dosen mengajar lebih dari 1 kelas dalam waktu yang sama, itu juga di poinnya 1. Kemudian kelas itu, jadi misalnya kita punya kelas itu dijadwalkan pada waktu yang sama, tapi beda course, beda mata kuliah, itu juga poinnya 1. Artinya tidak mungkin mahasiswa itu berada dalam 2 kelas pada waktu yang sama, seperti itu. Jadi masing-masing poinnya 1. Jadi semakin banyak crash di sini, semakin banyak jadwal yang tidak cocok, maka poinnya akan semakin kecil karena dibagi oleh penalti. Oke, hasilnya di sini. Projectnya sendiri ada di sini, rezmuhammad.com/project/ga. Untuk shortcode-nya ada di github.com rezmuhammad/ga scheduling. Oke, akan kita lihat di sini adalah projectnya. Ini adalah proses manajemen data untuk data mata kuliah, data dosen, data ruang, dan data kelas. Ini dapat di manajemen. Kemudian untuk proses GA-nya sendiri, penjadwalan kita ada di sini. Ini populasi bisa kita atur 5. Kemudian mutation rate-nya 0,1 dan bisa langsung kita proses. Ini akan melakukan penjadwalan sampai ditemukan fitness sampai 100%, ini 14%, generasi ke 200, kemudian hampir 300, dan akan terus berlanjut sampai ini mencapai solusi terbaik yaitu 100%. Kita tidak bisa tahu kapan menjadi 100% karena yang dilakukan adalah proses acak oleh mutasinya acak oleh algoritma genetikanya. Jadi ini secara umum kita tidak bisa tahu, tapi di paper itu sudah dijelaskan
bahwa ada beberapa skenario yang dijalankan dan mempunyai waktu yang sudah dicatatkan juga. Oke, selanjutnya kesimpulannya, penggunaan algoritma genetika untuk penjadwalan dapat menghasilkan outputnya optimal, artinya tidak ada tabrakan, tidak ada jadwal yang selisih dan sebagainya macamnya, tapi belum tentu hasilnya adalah efektif. Artinya masih ada mungkin jadwalnya optimal tapi tidak efektif. Nah, keefektifan sendiri itu juga tidak dapat diukur karena dengan cara yang random, akhirnya suatu solusi itu bisa didapatkan dalam waktu yang cepat. Artinya bisa dalam 200 generasi atau 100 generasi, bisa juga tidak ditemukan sama sekali. Artinya lebih dari 100.000 perulangan tidak ada ditemukan solusi itu karena efek dari random itu sendiri. Oke, sekian video saya. Terima kasih.